hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Saudara-saudara yang terkasih, untuk kali ini saya coba mengungkap kepada kita arti dan makna baptisan. Mengapa ini saya anggap penting? Karena bukan tidak mungkin banyak di antara kita salah paham tentang makna dan arti baptisan. Beberapa puluh tahun yang lalu ada orang yang datang bertemu dengan saya, lalu bicara-bicara tentang kegiatan gereja, tentang kerohanian. Dia tanya sama saya, sudah dibaptis selam atau belum? Saya bilang kalau baptis selam tidak, tapi kalau baptis anak dan baptis percik, iya saya sudah dibaptis. Dia bilang, waduh gawat, kamu belum selamat, itu nggak bisa. Kamu mesti dibaptis dewasa setelah percaya, dan kamu mesti dibaptis dengan cara tenggelam, dengan cara baptis selam. Kalau tidak demikian, kamu tidak selamat, kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Wah, gawat juga. Saya pikir gawat juga ini. Kenapa? Ada bermiliar-miliar orang Kristen di seluruh dunia yang tidak dibaptis selam, tapi dibaptis percik. Berarti mereka tidak selamat. Sebenarnya konsep itu adalah konsep dan pemaknaan arti baptisan yang keliru. Oleh Patrick Smith, ya, orang Sulawesi mungkin, dia berkata malah baptisan selam itu tidak alkitabiah. Alasannya karena pemaksaan arti itu dan baptisan ulang yang dilakukan kepada orang yang sudah dibaptis waktu anak dilakukan secara percik. Kegiatan pembaptisan dan baptisan adalah bagian merupakan sakramen dalam kekristenan, satu dari dua sakramen. Artinya sesuatu yang disakralkan yang merupakan perintah Alkitab. Yang pertama adalah baptisan dan yang kedua adalah perjamuan kudus. Jadi baptisan ini merupakan satu dari dua sakramen dalam iman Kristen Protestan. Oleh karena itu kita mesti melakukannya sesuai dengan makna yang sesungguhnya itu. Jadi kita tidak terjebak dalam tata caranya dan sebagainya. Namun sebelumnya saya bacakan firman Tuhan yang mendasarkan kebenaran ini. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18, 19, dan 20, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Di bagian lain disebutkan, barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Jadi di bagian terakhir ini disebutkan percaya dan dibaptis. Sebenarnya ini bukan merupakan syarat mutlak yang menjadikan seseorang selamat di hadapan Tuhan. Tetapi ini adalah satu paket keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan, yaitu percaya dan dibaptis. Pembaptisan ini nanti bukan soal tata caranya, bukan soal kegiatannya, namun soal pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ada dua baptisan di sini. Baptisan yang dilakukan oleh manusia dan baptisan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Jadi dibaptis di sini bukan soal yang dilakukan manusia, tetapi baptisan Roh Kudus namanya, yang dibaptis oleh Tuhan Yesus Kristus dengan media Roh Kudus. Oke, langsung saja, apa itu arti baptisan? Berdasarkan ayat yang kita baca, memang ini tugas untuk menjadikan semua bangsa murid dan membaptis mereka dan mengajar mereka untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan adalah salah satu kehendak Allah yang perlu dilakukan bagi setiap pengikut Kristus. Oleh sebab itu ada arti, ada maknanya. Jadi dari segi haraf baptis itu dari kata Yunani baptizo, yang arti utamanya menurut beberapa orang itu adalah ditenggelamkan. Namun demikian saya mau katakan juga, secara harfiah itu berarti dicuci. Misalnya ada air keran ditumpahkan lalu dicuci. Itu bahasa Yunani apa itu? Itu juga baptizo. Lalu misalnya kalau saya celupkan tangan saya di air, saya giniin kepada seorang, saya percikkan ke kain atau ke orang, itu juga dalam bahasa Yunaninya itu artinya baptizo, ya.
Jadi untuk baptisan yang kita bicarakan di sini bukan soal tata cara dan pengertian harafiahnya. Arti dan makna baptisan yang dilakukan oleh manusia, yang medianya adalah air. Nah, ini baptisan yang dilakukan gereja ya. Kegiatan sakramen itu bukan baptisan oleh Tuhan Yesus yang dilakukan dengan baptisan Roh Kudus. Bukan ya. Ini baptisan dalam sakramen Kristen. Makna yang pertama adalah momentum pengakuan iman di hadapan umum. Jadi seseorang yang sudah percaya Yesus menjadi murid Kristus, dia dibaptis sebagai wujud pengakuan imannya di hadapan umum kepada khayalak ramai. Maka seseorang yang sudah percaya, dia menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi berhubungan dengan ini ada orang-orang petobat baru dikatakan jangan ke gereja dulu. Ini berbeda dengan makna baptisan di sini. Kalau sudah percaya Yesus, dia dibaptis. Dia menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan umum, kepada orang lain, kepada orang banyak, bahwa saya ini menjadi pengikut Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, baptisan adalah mengalami persekutuan dengan Kristus. Ya, dalam Kolose 2 ayat 12. Calon baptisan dihubungkan oleh iman dengan Tuhan yang atas namanya ia dibaptis, supaya dalam pengertian tertentu ia ikut serta dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu. Maka bagi perjanjian baru, baptisan adalah saat ideal ketika orang berdosa bergabung dalam persekutuan dengan seluruh kegiatan penebusan Kristus, hidup, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan pemerintahannya. Ini tidak berarti bahwa keselamatan diberikan melalui acara baptisan itu sendiri. Hanya iman yang menyelamatkan, atau lebih tepat lagi Kristus yang menyelamatkan. Tetapi dalam perjanjian baru, baptisan biasanya merupakan tanda seseorang mengaku iman kepada Kristus. Ya, baptisan adalah mengalami persekutuan dengan Kristus. Yang pertama tadi baptisan adalah pernyataan di depan umum, dan yang kedua ini adalah momentum pengalaman yang indah bersama dengan Kristus. Kemudian yang ketiga, baptisan adalah penyerahan diri untuk hidup bagi Kristus. Jadi itu maknanya. Jadi diambil momentum, diambil suatu komitmen, sehingga dalam Roma 6:4 sampai 22 itu berhubungan dengan penyerahan diri untuk hidup bagi Kristus. Ini arti dan maknanya. Kemudian yang keempat, baptisan adalah janji penggenapan melalui Kristus. Seperti perjamuan kudus, baptisan mengarahkan perhatian ke belakang kepada peristiwa-peristiwa besar tentang Injil pada masa lampau, dan ke depan kepada penggenapan kerajaan yang sudah mulai dialami oleh orang yang bersatu dengan Kristus melalui iman. Jadi seseorang dia terhisap dalam seluruh sejarah penebusan Allah. Jadi dengan baptisan dia mengalami seluruh janji-janji Allah, seluruh karya-karya Allah dalam kehidupannya secara rohani. Itu arti baptisan. Bapak Ibu yang terkasih, semoga ini bisa bermanfaat, kita terapkan dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, arti baptisan adalah pernyataan pengakuan iman kepada Kristus Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, komitmen mengalami persekutuan dengan Kristus. Yang ketiga, penyerahan diri untuk hidup bagi Kristus. Dan yang keempat adalah terhisap di dalam seluruh rangkaian karya penebusan Kristus, yang pada akhirnya kita bersama-sama dengan Allah Tritunggal di surga. Ini sumbernya adalah Bruce Milne dalam bukunya Mengenali Kebenaran. Ini diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Oleh sebab itu, dengan mengungkap fakta-fakta, arti dan makna baptisan ini, kita jangan lagi terjebak tentang tata cara, tentang pengertian yang harafiah. Tetapi saya ulangi lagi, ini kita jangan terjebak dalam perdebatan-perdebatan pemahaman seperti itu. Kita masuk dalam pengertian dan makna rohaninya. Itu jauh lebih bermakna dalam hidup kita, dan jauh mengubah kehidupan dari yang kurang baik menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Pada akhirnya disempurnakan di dalam Tuhan kita Yesus. Oleh sebab itu, kita mesti mengutamakan pemaknaan secara rohania daripada hal-hal yang lahiriah, tentang tata cara, tentang pengertian harafiah tadi.
Kita mesti mengubah konsep kita tentang penyerahan hidup kita yang sepenuh-penuhnya kepada penebusan Kristus. Itu yang akan membangun kehidupan rohani kita. Itu yang akan menolong kita. Itu yang akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Jadi kurang bijak kalau kita terjebak dalam perdebatan, dalam pemaksaan suatu arti baptisan, mau harus selam, mau harus dibaptis dewasa dan sebagainya. Ini suatu perangkap yang menjebak kita. Sebenarnya dari segi pemaknaan, itulah yang kita utamakan. Jadi oleh sebab itu pemaknaan dari baptisan, penyerahan hidup kepada Kristus, pemujaan terhadap Allah Tritunggal, itu jauh lebih penting dan itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita setelah kita menerima Yesus Kristus dan dibaptis. Dengan demikian ada berkat Tuhan yang terus menyertai kita dan ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Hidup yang baru di dalam Tuhan, hidup dalam kasih dan kemurahan-Nya.